inklusif orangnya, jadi dia tidak membeda-bedakan orang dari suku, agama, ras, dia sama ramahnya terhadap semua orang begitu. Dan orang-orang yang ketemu dia juga sama, sangat terkesan dengan Gus Dur. Ya semuanya berkesan ya, gitu. Saking banyaknya nggak ingat lagi saya. Misalnya kita bisa aja tiba serius dengerin dia, sambil nebak-nebak nih ujungnya di mana gitu kan. Tiba-tiba keluar ujungnya gitu, lucunya setengah mati gitu ya. Akhirnya ketawa semua. Jadi Gus Dur itu jalan pikirannya kalau menurut saya begini. Semua proses berpikir itu dijalani oleh Gus Dur ya. Di benaknya begitu ya. Tidak terucapkan. Dia dengerin aja gitu. Dan dia kelihatannya radarnya jalan gitu ya untuk mencek banyak hal di dalam benaknya tentang ucapan, tindakan atau gejala yang dia lihat begitu ya. Kemudian mengambil kesimpulan. Nah, jadi dari cakrawala pemikiran dan perasaannya dan intuisinya yang begitu bagus, tajam, diolah gitu ya oleh dirinya secara cepat, dan itu kemudian menjadi kesimpulan yang dia umumkan. Nah, ini yang bikin orang bingung dan kaget gitu ya. Karena saya selalu bilang sama orang tuh kalau Gus Dur bicara, orang-orang biasa kayak kita ini ngertinya 3 bulan kemudian. Saking cepatnya dia. Gitu. Dan selalu komprehensif. Gitu. Itulah Gus Dur. Nah, kemudian kesempatan lain bertemu dengan Gus Dur setelah dia penataran P4 itu tahun 84 kalau nggak salah. Ya suka ngobrol di DPP Golkar di mana saya jadi sekjen begitu ya. Nah, dan beliau tuh sangat dekat dengan Pak Sudarmono waktu itu. Pak Sudarmono itu ketua umum DPP Golkar, merangkap Menteri Sekretaris Negara. Jadi kalau Pak Sudarmono dan Gus Dur itu ngobrol itu lama, 2 jam berdua gitu. Dekat sekali mereka tuh. Nah, kemudian Gus Dur mampir di tempat saya, ngobrol lagi. Nah, kebetulan kejadiannya menarik ya, karena tahun 1985 itu Indonesia baru saja meratifikasi UNCLOS 3. Dan akhirnya pembicaraannya adalah sekitar hukum laut internasional gitu. Yang kita menangkan negosiasinya sehingga kita menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah perairan yang 2 kali dari wilayah darat itu setelah bernegosiasi 24 tahun. Nah, kita lagi ngomongin itu. Nah, dan saya kebetulan tahu dikit lah ya tentang soal wilayah laut itu karena abang saya sejak awal dari tahun 58 sudah aktif bernegosiasi sebagai ahli begitu ya dalam perundingan-perundingan tentang wilayah Nusantara itu. Nah, Gus Dur itu pengetahuannya juga bagus sekali, ya toh. Tapi beda dengan soal kelautan. Dia sangat fasih dan hafal tentang sejarah maritim Indonesia. Nah, apa bedanya soal kelautan dan kemaritiman gitu ya? Istilah laut itu kita pakai biasanya dalam konteks laut, perairan laut sebagai wilayah atau sebagai pusat sumber daya alam. Istilah maritim kita gunakan untuk menjelaskan hal-hal yang menyangkut transportasi laut. Nah, jadi kalau perkapalan itu masalah maritim, misalnya, ya. Kalau perikanan, gitu ya, itu adalah soal ikan laut ya, kelautan. Nah, jadi kita harus bedakan. Nah, dalam hal
di mana batasnya nggak jelas, tapi menyangkut wilayah perairan, kita menggunakan istilah bahari. Nah, kadang-kadang kita bingung gitu ya, karena orang-orang Indonesia sering mengatakan Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Enggak, kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Gitu. Nah, Gus Dur itu kuatnya di soal-soal yang menyangkut sejarah maritim Indonesia, begitu ya. Dia bagus sekali ya, analisisnya bagus, penguasaan faktanya juga bagus. Dia bisa bicara tentang kerajaan-kerajaan masa lalu seperti Majapahit, Sriwijaya, kemudian Mataram, ya. Itu dengan deretan ilustrasi kesejarahan yang juga faktual, itu yang sangat-sangat menarik, begitu ya, buat saya. Nah, jadi akhirnya persahabatannya menjadi dekat ya dengan Gus Dur, dan saya juga ketika jadi sekjen itu berkenalan juga dengan almarhum ini Slamet Effendi Yusuf, waktu itu ketua umum GP Ansor juga, ya toh. Nah, dia juga seorang pribadi yang sangat berkesan, ya toh. Dan kemudian kami tarik ke Golkar, ya. Bukan dia ngelamar ke Golkar, Golkarnya yang merangkul dia untuk ditarik ke Golkar, dan juga mempunyai peranan yang besar di Golkar sudah itu. Nah, Gus Dur sendiri kemudian jadi calon kan ketua umum PBNU waktu itu, dan berhasil begitu ya. Tapi kalau kami di Golkar itu tidak ikut campur dalam prosesnya begitu ya. Kami hanya melihat bahwa ini Gus Dur ini seorang yang sangat berharga, ya, seorang yang bisa mempunyai pengaruh yang sangat-sangat bagus buat Indonesia dengan jajaran nahdliinnya di belakang Gus Dur gitu. Itu luar biasa kekuatannya untuk kebangsaan kita nih. Menurut saya sih bagus sekali gitu ya. Nah, kemudian kan setelah itu ya saya setelah jadi sekjen kan jadi menteri ya toh, PAN, jadi menteri lingkungan hidup gitu. Agak jarang jadinya ketemu dengan Gus Dur itu. Nah, kemudian ketemu lagi waktu zaman reformasi, ya toh, di mana Gus Dur itu menjadi tokoh sentral lah dalam gerakan reformasi itu. Dan kami sering kumpul di Ciganjur begitu ya, ngobrol sama Gus Dur, ketemu sama orang-orang yang reformis itu tahun 98 ya, setelah Pak Harto turun. Dan kemudian ada pentokohan 4 orang menjadi 4 serangkai Ciganjur atau Ciganjur 4 gitu ya, Gus Dur, kemudian Pak Amin Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono, gitu. Dan satu lagi itu siapa ya? Sri Sultan, Gus Dur, Amin Rais, satu lagi siapa? Pokoknya Ciganjur 4 itu menjadi terkenal gitu ya, sebagai tokoh reformasi, Megawati ya, tokoh reformasi Indonesia. Nah, tapi saya waktu itu sama sekali peranannya di luar gitu ya, tidak memegang peran apapun gitu ya, karena sudah berhenti jadi menteri lah. Kemudian juga ini adalah gerakan baru yang sebaiknya yang menonjol adalah orang-orang baru. Jadi saya narik diri saya ke belakang. Nah, jadi obrolan-obrolan dengan Gus Dur di Ciganjur itu lebih banyak pribadi gitu ya. Nah, dan kemudian ya udah, kemudian Gus Dur terpilih jadi presiden, saya juga tidak mengikuti prosesnya karena saya tidak lagi di MPR. Itu geger semuanya gitu ya, bahwa Gus Dur itu jadi presiden, kemudian Megawati kalah di MPR itu, tapi dirangkul oleh Gus Dur menjadi wakil presiden. Itu suatu peristiwa yang menurut saya sih luar biasa begitu ya. Tapi pengetahuan saya tentang apa yang terjadi di balik layar segala macam itu boleh dikatakan nol, karena saya sama sekali di luar gitu. Nah,
tiba-tiba ada kejadian nih, gitu. Saya ditelepon sama Akbar Tanjung setelah pemilihan Gus Dur tuh. Dia bilang, Sar, tahu nggak situ masuk kabinet Gus Dur? Enggak, saya bilang. Iya, jadi menteri katanya. Terus Akbar bilang sama saya nggak tahu menteri apa, gitu. Kamu lihat pengumuman kabinet nggak? Bentar lagi diumumin nih, katanya. Oh iya ya, ntar saya nyalain TV, saya bilang gitu sama Akbar. Terus saya pikir loh, kok begitu ya? Gitu. Nah akhirnya betul Mega mengumumkan nama saya sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Kan saya kaget gitu karena sebelumnya saya sudah bilang sama Gus Dur dan juga bilang kepada Bu Mega bahwa saya sedang mempersiapkan diri studi di luar negeri dan sudah dapat programnya tinggal berangkat begitu ya. Nah, akhirnya saya betul-betul heran gitu kok jadi menteri, itu satu. Keheranan kedua kok bikin kementerian namanya Eksplorasi Laut. Nah, jadi saya ke istana minta waktu ke Gus Dur dan diberikan waktunya dan kami berdua gitu di kamar kerja presiden. Terus saya lihat kiri kanan ternyata nggak ada orang lain. Karena nggak ada orang lain, saya menyapa beliau dengan istilah Gus. Kalau ada orang lain saya akan sebut Bapak Presiden, tapi kebetulan nggak ada orang lain. Saya bilang, Gus, saya kan udah bilang sama Gus bahwa saya ini sedang punya rencana ambil S3 di luar negeri gitu. Kok dijadiin menteri gitu. Nah, terus Gus Dur bilang, lah kan saya bilang duluan sampean jadi menteri saya. Terus saya tanya lagi, lah kapan Gus? Lah waktu kita kayak ngobrol-ngobrol tahun 86 di DPP Golkar itu kan. Baru saya ingat, memang betul. Ya, tahun 86 dia bilang gini kira-kira setelah kita ngobrol ya seru begitu ya tentang kemaritiman dan kelautan. Gus Dur bilang, satu waktu nanti saya jadi presiden dan situ jadi menteri saya ngurusin laut ya. Gitu. Ya saya cuma bilang ya Gus gitu aja. Terus udah gitu saya lupa. Ya. Ternyata betul begitu. Ya. Kita ngobrol tahun 86, gitu. Dia menyatakan dirinya akan menjadi presiden dan itu terjadi ya tahun 99. Gitu. Itu berapa tahun tuh selangnya? Dari tahun 86 kita ngobrol sampai kejadian betul 99, 13 tahun. 13 tahun kemudian saya ditarik ke kabinet gitu. Padahal saya sendiri sudah lupa bahwa dia tuh bicara gitu tahun 86. Ya. Lantas ya udah katanya saya percaya sama sampean kerja aja katanya. Nah, terus Gus, saya tanya, Gus kalau boleh nanya, kenapa kok kementeriannya disebut Departemen Eksplorasi Laut? Kalau mau eksplorasi laut kan bikin aja Badan Eksplorasi Laut, nggak usah bikin kementerian kan, gitu ya. Ya sudahlah, kita mulai aja katanya. Udah kadung namanya begitu, gitu. Jadi terus Gus, nanti diberesin aja Mas Apet. Ya, saya rasa beliau sangat berjasa ya. Misalnya yang menyangkut minoritas keturunan Tionghoa, ya. Itu semua diskriminasi terhadap mereka dan kelompok minoritas lain yang masih ada regulasinya di dalam itu semuanya dihapus sama dia. Gitu. Misalnya orang Tionghoa itu dulu nggak bisa ngerayain Imlek atau Cap Gomeh atau apa gitu ya. Nah itu karena itu dilarang gitu, dalam rangka asimilasi dan integrasi ke masyarakat Indonesia. Gitu. Nah oleh Gus Dur larangan itu dicabut dan kemudian agama Konghucu juga diakui sebagai salah satu keyakinan di kita. Dan banyaklah ya hal-hal yang membebaskan yang dilakukan oleh Gus Dur itu.
Dan juga tentunya yang dramatis adalah pembubaran Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan, itu juga drastis tuh. Gitu. Karena Kementerian Penerangan itu mempunyai reputasi tukang cuci otak gitu ya, dan nyaring-nyaring berita begitu ya, sensor begitu, dianggap tidak demokratis, bubarin gitu ya. Nah udah gitu juga Kementerian Sosial dianggap sarang korupsi begitu ya, dibubarin ya, radikal sekali ininya, apa tegas ya jalan yang ditempuh tuh. Jadi beliau tuh di mata saya sih seorang tokoh pembebas, ya, memberikan orang perangkat kebebasan, ya, yang tinggal digunakan aja secara bertanggung jawab begitu. Nah perintisnya Gus Dur. Dan semasa saya di Menteri Eksplorasi Laut juga semua kebijakan saya didukung gitu ya, sehingga kemudian nama kementeriannya berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gitu. Jadi suatu pengalaman yang bagus buat saya begitu. Gitu. Jadi ketika saya ngobrol sama Gus Dur ya di tahun 86 di DPP Golkar tuh, penglihatan beliau tuh masih utuh, gitu. Sehingga kemudian apa yang terjadi itu tidak hanya dicerna oleh pendengarannya, gitu, tidak hanya dicerna oleh perasaannya, tapi juga disaksikan sendiri oleh Gus Dur secara lengkap karena beliau masih bisa melihat. Nah, ketika menjadi presiden, gitu, saya tuh khawatir tentang satu hal ya. Di zaman apapun, dalam keadaan apapun, istana adalah tempat yang sangat powerful ya, sangat pusat kekuasaan namanya juga. Karena dia pusat kekuasaan, maka risikonya adalah istana adalah juga tempat orang sikut-sikutan. Gitu. Orang-orang yang datang ke sana hanya untuk mengambil manfaat. Gitu. Orang yang satu sama lain kelihatannya cocok begitu, padahal enggak. Gitu. Dan itu terjadi di zaman Gus Dur. Cuman kembali saya menjauh dari lingkungan itu, seperti halnya juga saya menjauh dari lingkungan itu di zaman Pak Harto, karena saya nggak punya bakat untuk berada dalam situasi seperti itu. Saya konsentrasi saja menyiapkan, membesarkan KKP. Gitu. Dan kemudian karena Gus Dur tidak bisa melihat, ya, jadi perangkat asesmen dia, penilaian dia terhadap peristiwa, terhadap orang, ya, terhadap konsep, itu juga menjadi terdistorsi, sehingga kemudian tidak mustahil ya beliau itu selama menjadi presiden juga dijebak oleh berbagai hal yang merugikan beliau tanpa dia sendiri bisa kontrol apa sebetulnya yang terjadi karena penglihatannya sudah tidak ada begitu. Dan menurut saya sih orang yang paling berjasa untuk melindungi Gus Dur dari penyalahgunaan kekuasaan dan sikut-sikutan yang ada di istana itu adalah antara lain ya Marsilam Simanjuntak. Gitu. Jadi orang susah aja ya mau ngakalin Gus Dur karena ada Marsilam sebagai sekretaris kabinet. Gitu. Nah jadi itu akhirnya intrik-intrik itu makin ganas begitu sehingga akhirnya Gus Dur kemudian kena mosi tidak percaya di MPR dan diganti. Gitu. Kenapa? Karena ya itulah istana. Sampai hari ini pun saya kira sifat istana itu nggak berubah. Dan ke depan pun nggak. Dan di negara manapun istana kepresidenan itu adalah pusat kekuasaan yang sangat rawan dengan intrik, gitu, dengan korupsi dan seterusnya begitu.
Saya kira kita teladani aja contoh dari Gus Dur sebagai pemersatu bangsa ya. Contoh dari Gus Dur sebagai apa? Orang yang selalu mengasah kecerdasannya dan juga perasaannya gitu. Dan juga komitmennya terhadap kemanusiaan ya, itu yang sangat luar biasa besarnya. Manfaat Gus Dur itu tidak hanya dirasakan oleh warga Nahdliyin, tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, tapi juga dirasakan oleh semua orang Indonesia, dan bukan orang Indonesia saja, dia kan bahkan menjadi tokoh dunia begitu ya, sangat dihormati oleh banyak pihak di luar negeri juga begitu ya. Nah, kalau pesannya buat kalangan milenial adalah yaitu sifat inklusif ya, sikap persaudaraan, sikap non diskriminatif itu harus selalu ya menjadi bagian dari diri kita. Dan kemudian juga rasa ingin tahu gitu. Rasa ingin tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Itu juga saya kira harus ditumbuhkan. Nah, Gus Dur tuh orangnya begitu. Tukang nanya dia, kalau ada sesuatu yang dia tidak tahu, dia tanya. Dan kemudian dia kejar pengetahuan itu, dia baca buku, dia banyaklah ya hal-hal yang dia kerjakan supaya pengetahuan dia itu sempurna. Dan yang menarik adalah Gus Dur saking cerdasnya, proses menggali pengetahuan itu tidak hanya lengkap ya, tapi jauh lebih cepat dari orang biasa. Sehingga kita ketinggalan semua sama dia begitu. Dan baru ngerti belakangan setelah, oh betul ya ini yang dimaksud oleh Gus Dur gitu ya. Setelah kita melengkapi perangkat-perangkat yang harus menjadi bagian dari pemikiran gitu, mungut sana, mungut sini segala macam, nyarinya tuh lama. Gus Dur nyarinya cepat gitu. Jadi teladanilah moralitas Gus Dur ya, teladani sifat-sifat terbukanya, sifat-sifat kemanusiaan yang sangat-sangat tinggi, dan bukan itu aja, dia berani memperjuangkan apa yang dia yakini. Itu adalah teladan bagi generasi penerus ya, yang selalu harus dipegang teguh begitu ya dari Gus Dur.